Pasca peperangan bubar tahun 1358 mundur ke Cipamali. Kali larangan karena Brebes. Awalnya itu. Tapi kalau bicara konteks ini daerah apa? Nah orang bodoh kudu apa? Zaman bageula aya istilah ujlah. Lamun manehna jadi pejabat, lamun manehna jadi tokoh, lamun geus sekolah teh ngadeuketan ka Gusti Allah, jadi tasawuf, jadi sufi, atau jadi orang yang apa namanya berhalwat, misahkan diri di keramaian dan dunia, terus pasti jangan tempatkan. Ada dua macam yang mereka pilih. Pertama adalah leuweung, kedua tempat yang lebih tinggi. Ini disebut ujlah. Dan ketika naik lebih tinggi, mungkin dia maut dan dimakamkan di situ. Tapi pertanyaannya, siapakah yang disebut Syekh Buntang ini? Sejarah tidak ada yang mencatat. Nama asli Syekh Buntang itu siapa? Yang dimakamkan itu siapa? Tapi kalau bicara konteks sejarah, ini adalah di Pajajaran Highway. Saya buktikan. Tahun 1632, ketika Sultan Agung kalah menyerbu Batavia, korbannya hiji Adipati Ukur ngaranna. Adipati orang Sunda yang diperintahkan memimpin pasukan. Markasnya di Tunggak Jati, Karawang. Tapi kalau koordinasi dengan pasukan laut, dia nyerbu duluan, dia bakal diskoordinasi, dipanggil ke Alas Mentau, itu Kota Gede. Sekarang Kota Gede itu Alas Mentau dan dihukum pancu di sana oleh Sultan Agung. Banyak prajurit Mataram yang tidak mau pulang karena takut dihukum. Cari-cing, maka muncul di sini asimilasi budaya. Banyak peninggalan orang Mataram juga yang akhirnya berbaur di sini. Lebih banyak ke utara sebetulnya. Kedua, berdasarkan Prasasti Kandang Sapi tahun 1632 Masehi. Prasasti Kandang Sapi. Setelah kekalahan di Batavia, maka wilayah kekuasaan Mataram, karena Cirebon, Demak, dan Mataram itu bersekutu. Kenapa Mataram dengan Cirebon bersekutu? Karena Sunan Gunung Jati beristrikan namanya Akungwati. Jadi Rara Santang boga anak Sunan Gunung Jati Sarifidatullah, boga adik ngaranna Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang, nu ayeuna dimakamkeun jadi Kusangkan, boga anak ngaranna Akungwati. Dia Sarifidatullah kawin jeung adik sepupu ngaranna Akungwati, anakan ngaranna Ratu Sanlu. Ini Ratu Mataram, istri Sultan Agung. Jadi KKN itu. Terjadi perkawinan itu. Maka kenapa Sunda ketika zaman Mataram akhirnya berpolemik dengan Cirebon dan akhirnya dikuasai menjadi wilayah perdikan. Namun baheula mah raja bawahan tersebut Bre. Jadi raja-raja di wilayah Sunda turun pangkatnya jadi dalam. Nah peristiwa inilah akhirnya salah satu uyut saya turun tahta tahun 1680, namina Arya Sacanaka. Jadi berdasarkan Prasasti Kandang Sapi, maka diangkat Singaperbangsa sebagai keturunan Raja Gempol Sumedang jadi penguasa di Karawang, perwakilan Mataram, karena diangkatkan di Alas Mentau. Di mana ibu kota Karawang pertama? Kenapa? Berdasarkan Prasasti Kandang Sapi itu, Alas Mentau ibu kotanya adalah Udu. Kembali jadi Kuta Walu, dia Kuta Tandingan, Kuta. Jadi bahkan dia manggis Kuta. Pernah dipindah ke dalam Rana Kritis Pangkalan. Karena memang jauh rame. Jadi Pajajaran Highway Tigalu, Panjalu, turun ke Cikijing, turun ke Talaga,
turun ke Majak, turun ke Majalengka, sampai ke Sumedang, Sumedang naik ke Jalan Sagak, Sagala Heran, Haria Bangsa Goparana, turun ke Wanayasa, turun ke Purwakarta, turun ke Udung ke Kuta, mangkat ke Pangkalan, nyebrang di Madukati, asup ke Cibarusa, di Cibarusa mangkat ke Cilengsi, ke Citeup, harap sampai ke Pakuan, Pajajaran, ke Jalanan. Nah, lain ke Bandung, Bandung mah anyar. Bandung mah perkebunan dijieun tahun 1800-an. Tempat ondernaming, tempat Belanda. Di perkebunan didatangan ku nyai-nyai ti lembur, malah di Bandung kalau turunan galuis dekat bulan di Belanda bagaimana ya. Jadi Bojongmangu itu banyak situ-situ. Jadi lamun motret Bojongmangu zaman Belanda loba-lobakan hejo. Karena memang sungai apa? Situ. Bung air. Dan mungkin tak karena dia presiden ayeuna zaman baheula mah lupa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Saya ingin memberikan masukan dulu. Coba desa, karang taruna, anak-anak muda, penggiat semua yang ada di sini bikin konsep Bojongmangu secara master plan ke depan. Mau dibikin apa? Situ Abidin mau diberesin? Ya harus diberesin. Tapi kan tidak mungkin anggaran itu bisa dilakukan kalau tidak ada keberpihakan. Keberpihakan itu 4 konsep. Berulang kali saya bicara. Pertama adalah goodwill, niat baik. Pak Ibu saya maju ke daerahnya. Harus dibarengi dengan Pak Camat juga ingin memajukan daerah. Nah, harus dibarengi juga Pak Bupati ingin memajukan daerahnya. Nah, saya punten kadang-kadang malas diundang kikian teh, pajarkan punya kepentingan politik. Bukan. Sebagai putra Bekasi, saya juga ingin daerah Bekasi berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya mustahil menjadi nanawon gitu. Tapi saya berharap bagaimana ke depan ada keberpihakan yang nyata. Kalau 4 konsep itu bisa dijalankan, pertama adalah goodwill, niat baik tadi, keinginan kita untuk melakukan perubahan, perbaikan. Kedua, SDM, lain saudara dari Muhammad lain, tapi sumber daya manusia. Ini SDM. Jadi kalau kita punya niat baik, tapi SDM-nya tidak, orientasinya begini. Ketika ada sesuatu yang dilakukan, bilang menambah duit jadinya. Orientasinya sudah begitu.